turun lagi. Tergantung pemesanannya, kalau misalnya banyak kita ngambilnya lebih banyak lagi. Kira-kira berapa lama durasinya nanti kita ambil? Prosesnya tuh dipanen, habis itu dibawa ke darat, ya terus dikestrikin gitulah. Wasna. Ogi bone sapo. Oh, tawajo kini. Tiga seta, Bu. Ah, bunga dia si kampo YouTuber ye tawajo. Ya tawajo to. Udah masak. Nah, ini dia. Kita akan coba, Bro. Ya, mantap. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo, mudah-mudahan madi semua. Alhamdulillah hari ini saya di Muara Kamal ditemani Deng Tata, anak Bugis Wajo Sapo, pengusaha kerang hijau. Hari ini beliau mengajak saya untuk melihat proses apa namanya? Panen di keramba atau apa namanya? Keramba. Di ternak, lihat sini, Pak. Oh, di ternaknya. Oh, lihat situ. Ya, lihat sini. Nah, kita lewat di antara jembatan-jembatan atau jaramba ini. Ya, jaramba, betul. Hati-hati lagi. Ya, hati-hati. Kita akan naik perahu. Nah, perahunya ini. Seperti inilah perahu yang akan mengantar kita ke ternak milik Pak Tata. Ayo kita naik. Ayo. Saya ditemani Bro Irfan. Hati Bro. Oke, siap. Iya. Oh, ini dasarnya ini tadi tuh mawar itu, mamanya mawar. Oh, ini ke sana. Halo, Sahrul. Saya kadang kalau turun tuh kadang pakai orang, kalau sendiri kadang nggak bisa. Ini mungkin aku urgency. Kita mulai meninggalkan pelabuhan Kamal Muara, di mana pelabuhan di sini banyak perahu-perahu atau nelayan. Ya, mesin kapal mau diselinggere, di starter. Hebat juga nih. Setirnya pakai setir mobil.
Mesin kapal sudah mulai dikendorkan gasnya bro, karena sudah sampai di ternak kerang hijau milik Daeng Tata. Selamat datang di ternak milik Daeng Tata, ternak kerang hijau. Tuh ada kelihatan tuh di bawah. Nah nih Daeng Tata sudah mulai ikat kapal di kerambanya. Ini lagi pasang baju The Bugis Jack 19. Beliau akan turun ke dalam menyelam. Jadi persiapannya apa aja ini sebelum ya? Selang saja sih sebetulnya. Selang nanti kita pasang kompresor. Selang ada kompresor. Ya kompresor tinggal nyelam udah selesai. Nyelam. Oh ya, ini selangnya nih. Iya. Jadi simpel, ada selang, kacamata, sepatu boot, sama tempat kerang. sama apa tadi? Tempat kerangnya di depan. Ada tempat kerangnya Iya, itu ya. namanya belewang. Nah ini Bang Sahrul juga nih, partnernya Daeng Tata. Ya. Jadi kita akan melihat proses dari pengangkatan atau panen kerang hijau yang ada di Kamal Muara ini. Selangnya udah mulai diturunkan nih. Kita pasang kompresor dulu Pak ya. Oh mau dipasang kompresornya, silakan. Jadi kalau ya lah. Kamu mati menteng galati ya lah di kejam, di kursi. Mesinnya pakai yang mana? Ini juga. Oh, jadi mesin kapal yang digunakan juga untuk menyalakan kompresor. Iya. Jadi multifungsi, ini ganti tali fambel nih. Ini pasang tali fambel. Gantian tali untuk disambungkan ke kompresor. Iya. Itu selang apa itu? Pendingin mesin. Oh, pendingin mesin. Ini buat isi air di sini. Untuk isi airnya ini apa gunanya? Ini buat pendingin mesin. Pendingin mesin ya. Iya. Kan kalau misalnya mesinnya nggak jalan dia airnya nggak keluar. Oh iya Kita iya. langsung nyelam aja ya. Kita nyalain. Oke, silakan nyalain. Oke. Mesin kompresor akan dinyalakan. Jadi bunyinya cuma langsang. Karena ini juga sudah keluar angin. Ini setelah mesin bunyi, posisi langsam. Ada anginnya keluar nih, tentara. Nah ini, tentara anginnya keluar. Jadi angin inilah yang digunakan untuk bernafas saat menyelam. Biasanya menyelamnya berapa menit? Sebentar sebetulnya paling 2 menit kita naik. Oh, setiap 2 menit baru naik lagi. Penuh, naik, buang, turun lagi. Oh, gitu. Tergantung pemesanannya, kalau misalnya banyak kita ngambilnya lebih banyak lagi. Oh, tergantung pesanan. Jadi proses pengangkatan kerang hijau di ternak di bawah ini tergantung pesanan. Kalau memang agak banyak, agak lama juga di bawah. Videonya aja sih. Lengkap nih. Panas. Panas itu dipindahin. Kira-kira berapa lama durasinya nanti kita ambil? Sekarang ya, kalau coba senang mana dulu ya. Ini udah selesai ya. Tergantung. Doakan pemirsa, saya mau juga turun.
mantan renungan. Sambil kita nunggu Neng Tata sama Hasrul menyelam, saya juga coba naik di atas bambu, di atas ternak ini atau tempat ternak milik Neng Tata. Kita bro, mana nih turun? Sambil nunggu nyelam, ambil keran, kita jaga kompresor. Jangan sampai kompresornya mati. Karena berisiko ketika kompresor ini mati, angin nggak ada, atau udara suplai ke penyelam untuk bernafas, kehabisan angin itu berisiko sekali. Ya, langsung naikin sana lah. Bani. Alhamdulillah Den Tata sama Hasrul ya. Nasrul. Den Tata sama Nasrul udah selesai nyelam, ngambil kerang hijau. Kita nanya-nanya dulu dikit ini. Den Tata, Ya. udah berapa lama nyelam buat usahanya ini? Ya kurang lebih 10 tahun lah. Berarti 2010 lah.
2010 ke atas ya. Kalau sudah dipanen biasanya apa lagi prosesnya? Prosesnya tuh dipanen, habis itu dibawa ke darat ya, terus diketrikin gitulah, dibersihin. Habis itu tergantung pemesanannya berapa banyak, baru dikirim ke masing-masing pemesan itu. Pemesannya itu dari mana saja biasanya? Kebanyakan dari kota sih, ada yang dari Kembangan, ada yang dari Rawabuaya, Keramat Jati, pokoknya di kota-kota di Jakarta lah, bahkan sampai ke luar-luar daerah juga sebetulnya. Tadi itu kan petik satu keranjang besar, itu isinya berapa kilo biasanya? Itu kalau sudah bersihnya ya, berkisar 3 ember, berarti kurang lebih 30 kiloan. Harganya berapa itu? Kalau yang kecil itu 35, yang besar sampai 40, 45 sampai 50. Dalam sehari biasa ngambil berapa keranjang atau berapa kilo? Paling sedikit itu kalau sudah bersih itu 15 ember, dan paling banyaknya sampai 30. Tergantung pesanan juga sih sebetulnya. Kalau misalnya mesennya banyak, kita ngambilnya banyak. Kalau sedikit, nanti takutnya juga kalau ngambil banyak, ngebuangnya susah, bisa dijual murah juga. Oh gitu ya? Iya, jadi ngambilnya sesuai pesanan aja, sesuai order aja. Penghasilannya selama 10 tahun ini gimana, Den Tata? Ya kalau dipikir-pikir secara nafsu sih kurang, tapi kalau mau disyukurin ya alhamdulillah sudah bisa punya rumah sendiri, sudah enggak ngontrak lah gitu. Alhamdulillah berkah ya. Ya berkah. Ini ternaknya ada berapa gini? Posisi bambu-bambu kayak gini nih Kurang ternak. lebih bangsa 11 unit lah. Sekitar 11 unit dia Iya, punya. 11 unit. Bahkan yang lain ada yang lebih banyak, ada yang sampai 20, 30. Yang punya modal besar sih enak sih, bisa bikin banyak. Den Tata terakhir pesan-pesannya buat anak-anak Bugis yang lagi merantau. Kan ini Den Tata anak perantau ya, anak Bugis Wajo. Apa pesan-pesannya nih? Pesan-pesannya sih selama di rantau itu jangan gengsi. Kerjakan apa yang kira-kira menurut kita berpenghasilan, terus halal. Dan jangan cuma mengandalkan satu pekerjaan sebetulnya. Itu aja sih. Oh ya benar, Den Tata ini juga selain ternak kerang hijau juga sebagai anggota The Bugis Ojol Jakarta ya. Iya betul. Salah satu ojek online anak Bugis Jakarta. Oke, terima kasih Den Tata. Ya sama-sama Pak. Terima kasih Pak Nasrul sudah bantu. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah tiba kembali dari ternak milik Den Tata, ternak kerang hijau. Kita sudah melihat bagaimana proses panen tadi. Alhamdulillah kita sudah
pelabuhan lagi nih. Kita akan membawa hasil panen ini untuk dibersihkan kepada kelompok ibu-ibu atau kelompok pembersih kerang hijau. Setelah ngambil kerang hijau di laut, nah ini kita bawa ke apa namanya nih? Ya, Lapaknya. lapak untuk ngekrik. Iya. Dalam artian membersihin ya. Iya. Kita lihat cara ngeriknya. Ini setiap jam berapa biasanya? Jam 8 sudah naik. Jam 8 sampai jam 11 biasanya sudah selesai. jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Kerjaannya ibu-ibu tamal begini setiap hari. Sudah berapa lama Bu kerja gini? Lebih 20 tahun lebih. Lebih dari 20 tahun. Iya, lebih 20 tahun. Dari umur 9. Pemirsa ada Bugis Jack 19, ibu-ibu di sini setiap paginya dari jam 8 hingga jam 10 melakukan pekerjaan ngerik, membersihkan kerang hijau dari tiram-tiram ataupun memisahkan yang masih nempel-nempel ya. Menurut informasi dari ibu tadi, alhamdulillah sudah lumayan lama kerja di sini. 20 nih tahu sapo. Niga setabu tarik. Ya, Ibu Ibu Hasna. Hasna, Abone. Hasna Mova, Ogi Hasna, Ogi Bone sapo. Oh tawajo kini. Niga setabu. Ah, bunga dia si kampo youtuber ye tawajo ya tawajo to. Tobone, beneki atau bone, wilado. Saya mau reki bone ibu, Hasna. Jadi ala benteng. Ala benteng, Iya, ala benteng. kecamatan Ngagir. Palu ini. Wah, nah, menurut tanah na sapun alu ini. 20 nih tahun mondro di Jakarta. Tasyaga sesu biasa ya lah bersihkan mau pakai. Tasya panteng. Kerangnya kadang-kadang 10 ember. Oh, kau mapaci-paci karena di 10 ember ya. Ko marota-rotai paling arwah. 5 boy. Tasyaga sewana ongkosona 5.000 berarti wedi lolongan 50.000 seso. Tapi paling banyak itu 10 ya. Nah inilah penghasilan kisarannya dalam sehari ibu-ibu di Kamal ini dalam membersihkan kerang hijau. Makasih udah hadir di Kamal. Diantar kemana Deng Tata? Ini dikirim ke misalnya kayak Keramat Jati, ke Bekasi, Bekasi. ya, sampai ke daerah-daerah juga sebetulnya dikirim. Oh. Nah, Tergantung dalam satu basket begini harganya berapa Deng Tata? bisa berkisar 50.000. 50.000. Ini hitungannya yang besar sudah ini. Jadi ini sekitar 50.000 bisa dikirim ke daerah ya. Iya, tapi dalam bentuk banyak, misalnya karung atau 2 karung
dikirim ke Keramat Jati, Jatinegara, tergantung suppliernya mintanya di mana. Ini buat bintang gua ya. Ya. Ini bintang gua. Alhamdulillah setelah sampai di rumah, istri dari Den Tata cekatan juga nih, langsung dimasak. Hanya berapa menit kita nunggu udah masak. Nah ini dia, kita akan coba bro. Nah, mantap. Kerannya diambil dong.